Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi karamatihim wa bi mu'jizatihim an tadfa'ana bi 'ulumihim naf'an mubarakan lana wa li dinika wa lin nasi ajma'in. Allah dimudahkan segala
urusan kita semuanya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, diberikan kemudahan, diberikan kesehatan. Yang sedang sakit semoga Allah sehatkan, yang sedang sedih semoga Allah bahagiakan, yang sedang susah semoga Allah mudahkan, yang sedang sempit semoga Allah lapangkan, yang sedang terlilit hutang semoga Allah mudahkan rezekinya sehingga lunas semua hutang-hutangnya. Apapun hajat kita dengan kemuliaan barokah ayat suci Al-Quran, semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran di setiap urusan-urusan kita, dan semoga kita semuanya mendapatkan husnul khotimah. Nas'alukal ijabah wal barokah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikh masyayikhina wa asatidatina wa asatidati asatidatina wa liman ijtama'ana hauna bisababi khususan ila ruhi. Silakan ibu-ibu yang ingin mengirim hadiah untuk arwah almarhum almarhumah, kedua orang tua atau orang tua yang masih ada dan kerabat saudara yang sudah mendahului kita, silakan sebutkan masing-masing khususon. Ghafarallahu dzunubana wa dzunubahum wa tabata imanahum wa taqabbal minhum a'malahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir
Ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad. Ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwal ya Akhir ya Dhahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Bari ya Tawwab ya Muntaqim ya Afu ya Rauf ya Malikal Mulk ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jami' ya Ghani ya Mughni ya Mani' ya Qur ya Nafi' ya Nur ya Hadi ya Badi' ya Baqi ya Waris ya Rashid ya Sabur ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah fahamna Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil nas'alukal ijabah wal barakah wal maghfirah al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin alhamdulillahirabbil alamin. Silakan minum dulu, ada kue silakan dicicip. Yang tidak puasa, yang puasa boleh dibekal. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Ibu lagi nonton. Ibu lagi nonton live juga sih. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim iftah lana futuhal alimin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bunda dan para ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah setelah libur panjang banget
dari bulan apa Syaban, akhir Syaban, sekarang sudah masuk tanggal 20 Dzulqa'dah. Sebentar lagi lebaran, libur lagi ya. Masya Allah, alhamdulillah masih diberikan panjang usia, diberikan sehat. Yang terpenting masih mau ngaji gitu ya Bu ya. Karena sehat, kalau nggak afiat udah males. Kenapa sih Minaila lagi? Sekali-kali carilah yang ganteng, yang tinggi, biar sekeliannya. Jangan yang bulat-bulat terus. Saya udah ngomong ke Bunda jangan saya terus, aku nanti bosan. Sekali-kali cuci mata. Cuci mata mah pakai apa? Pakai air. Alhamdulillahirabbil alamin, puji beserta syukur selamanya wajib kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Izzat yang Maha Ghafur. Setelah libur panjang, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi kembali, niat tolabul ilmi, niat mengisi sisa usia kita dengan amal-amal yang insya Allah ridhoi. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita dicatat pahala kebaikan oleh Allah, dan mudah-mudahan menjadi penghapus dosa-dosa dan kesalahan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan alam, kekasih tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada sahabat, keluarga, tabi'in, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ada salah satu hadis qudsi. Di suatu saat Allah berfirman dalam hadis qudsinya. Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang langsung disampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Al-Quran, ada hadis qudsi, dua-duanya firman Allah. Kalau Al-Quran wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati malaikat Jibril. Tapi kalau hadis qudsi, Allahnya langsung berfirman di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hadis qudsi menyebutkan, kata Allah, siapa orangnya yang datang ke majelis ilmu, maka ampunanku untuk dia. Ketika Allah berfirman seperti itu, malaikat ada yang protes. Kata malaikat, bagaimana kalau orang itu ngajinya tidak niat karena kamu ya Allah? Meskipun bahkan kalau datang ngajinya saja tidak diniatkan, itu sudah berhak mendapat ampunan Allah. Atau tidak disengaja datang ngajinya. Contoh, kita mau ke Nagoya Hill. Di Nagoya Hill itu mallnya buka setengah 11. Saking semangatnya mau borong, mau shopping, takut ketinggalan sama orang, kita jam 8 dari Victoria naik Grab ke Nagoya Hill hari Kamis. Kebetulan hari Kamis itu di Jabal Arafah juga ada pengajian. Kata ibu, aduh kalau nunggu di Nagoya Hill jam 9 belum buka, yuk daripada nunggu Nagoya Hill belum buka, bukannya juga kata security setengah 11, kita ngaji dulu ke Jabal Arafah. Ibu dari rumah niat ngaji enggak ke Jabal Arafah? Enggak, niatnya apa? Shopping, karena baru dapat arisan 70 juta, mau borong emas di toko emas Paris. Kau Minaila tahu pernah nganter orang? Pernah nganter orang dan dikasih oleh-oleh juga, oleh-olehnya juga emas karena jajan emas. Nah, ibu-ibu berhubung ibu yang tadinya niat mau shopping ke Nagoya Hill, berhubung Nagoya Hillnya masih tutup, ibu melipir dulu ke Jabal Arafah ikut pengajian Ustaz Asep Robani hari Kamis. Sama zikir bismillah, ibu ikut zikir dulu, sholawatan dulu, ngaji dulu, selesai jam 11. Jadi ibu itu Masya Allah mau niat ke mall
kita sudah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bahasa orangnya, bahasa manusianya, malaikat juga pernah protes, pernah julid. Kalau dibilang untuk kita ya, tapi malaikat tidak mungkin julid karena malaikat tidak mungkin punya dosa. Kata malaikat, ya Allah, bagaimana kalau orang itu ngajinya hanya untuk nggak ada niat karenamu, ngajinya biar ada kawan, biar nanti bisa pulangnya selfie bareng dengan bestinya. Ya meskipun yang penting dia mau datang ke majelis taklim, niat mau ngaji, di majelis taklimnya pun dzikir, baca Al-Quran, baca doa, maka hambaku tersebut berhak mendapat ampunanku. Jadi dari hadis qudsi ini kita bisa belajar, bisa mengambil iktibar bahwa ketika orang berbuat baik, maka Allah punya hak untuk mengampuni orang tersebut, dan kita manusia tidak punya hak untuk menilai apakah dia ikhlas atau tidak. Ya Bu ya, selama dia pergi ngaji, nanti pulangnya entah selfie, entah apa, terserah, yang penting dia sudah ngaji juga, sudah mendapat ampunan dari Allah. Karena yang paling penting bukan seberapa rajinnya ke masjid, yang paling penting bagaimana perubahan akhlak setelah keluar dari masjid. Jangan sampai ke masjidnya rajin, akhlaknya tidak ada perubahan. Jangan sampai ke majelis taklimnya rajin, mulutnya belum bisa ditahan. Itu yang paling penting. Jadi yang paling penting untuk pelajaran diri kita, bukan untuk orang lain. Karena introspeksi itu untuk diri kita. Orang lain masing-masing punya catatan amal. Jangan pernah sibuk dengan kesalahan dan dosa orang lain, sementara kesalahan kita menggunung, kesalahan kita banyak, tidak kita perbaiki. Bukan yang paling penting bukan seberapa rajinnya dia ke majelis taklim, dia datang ke masjid, tapi bagaimana dia keluar masjid, perubahan akhlaknya yang signifikan. Yang awalnya gampang baper, semenjak rajin ke taklim agak santai, ya Bu ya. Makanya kan diantaranya Ibu, amalan hati yang paling besar pahalanya adalah ridho terhadap takdir Allah. Kalau orang yang sudah terlatih ridho akan takdir Allah itu bawaannya santuy, nggak gampang panikan, nggak gampang riweuh, nggak gampang kesinggung. Nah, karena memang semua yang terjadi, mau yang enak dirasa oleh kita, mau yang menyakitkan, bahkan maaf, omongan orang lain fitnah ke kita yang kita nggak melakukan, itu sesungguhnya sudah ada dalam catatan takdir Allah. Kewajiban kita itu tepat dalam menyikapinya. Itulah pentingnya ngaji, agar dengan mengaji kita sama-sama tambah ilmu. Ilmu adalah pupuknya amal, ilmu adalah pupuknya iman. Karena kita merasa manusia biasa, iman kita naik turun dengan ngaji, dengan dzikir bareng, sholawatan bareng. Ini adalah kita sedang memupuk iman kita agar semakin hari semakin subur, ya Bu ya. Sama halnya dengan tanaman. Kalau tanaman, apalagi cuaca di Batam sekarang luar biasa panas, tidak disirami, kering, mati lama-lama pohon kita, bunga kita yang bagus sekalipun. Sama halnya dengan iman. Iman adalah harta yang tak terhingga mahal harganya karena tidak diperjualbelikan, maka harus kita jaga, yaitu dengan banyak zikrullah. Al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu naik dengan kita berusaha selalu berbuat taat, dan turun dengan kita suka dengan maksiat. Naudzubillah min dzalik. Kita lanjutkan. Ada 5 menit lagi, 10 menit lagi, karena tadi mulai pun jam 10 5 menit. Hadis ke-70 berapa kemarin? Bulena yang rajin, Bunda yang rajin. Kalau nggak salah ke-75. Bismillahirrahmanirrahim. Idza akala ahadukum
falyakul biyamini wal yashrab biyamini wal ya'khudh biyamini wal yu'ti biyamini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala di mana-mana makan. Siapa ahadukum salah satu dari kalian, falyakul maka makanlah kalian biyaminihi memakai tangan kanan kalian. Wal yashrab dan minumlah kalian biyaminihi dengan memakai tangan kanan juga. Wal ya'khudh biyamini dan ambillah sesuatu biyaminihi dengan tangan kanan. Wal yu'ti dan memberilah kalian, memberi barang, memberi apa kepada orang lain ketika kita memberi biyaminihi dengan memakai tangan kanan. Dalam hadis yang ke-75 dari kitab Mukhtarul Hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebagai umatnya, bahkan saking hebatnya Islam ya Bu, dalam hal begini saja diatur tangan kanan, tangan kiri. Kalau menurut kita kan sama-sama pemberian Allah, betul tidak Bu? Tapi oleh Rasul dianjurkan bila makan, bila minum pakai tangan kanan. Kenapa? Karena kalau makan dan minum memakai tangan kiri itu setan, bangsa setan, bangsa jin, makannya pakai tangan kiri. Bagaimana kalau kidal? Kalau kidal usahakan membiasakan tetap makan pakai tangan kanan. Karena insya Allah kalau kita ingatnya ini anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada ajaran Rasulullah yang tidak membawa hikmah, pasti yang tidak pun akan berusaha terus makan memakai tangan kanan. Bahkan salah satu sebagian ada yang mengharamkan juga kalau makan pakai tangan kiri. Bagaimana kalau kita makannya pakai tangan? Nasi padang kan enaknya makan tangan pakai tangan ya Bu. Lalu kita mau minum, maka minumnya kalau dipegang kan kotor. Maka caranya ambil gelasnya pakai tangan kiri, tapi ini tetap ikut. Nah, contoh Bismillahirrahmanirrahim. Jadi masih ada andil dari tangan kanan. Sebegitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dalam makan dan minum pun ada aturannya. Kalau kita mau memberi kepada orang, contoh kita lagi duduk, lagi makan bakso lah di Gobios, kata Bunda, Umi maaf ini minta bakwan. Nah ambil tempatnya pakai tangan kanan. Atau anak minta jajan, Bunda mau jajan, kasih uangnya pakai tangan kanan. Suami minta kopi, kasihkan gelas kopinya pakai tangan kanan. Semarah apapun, karena ini anjuran dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan orang yang bukan Islam, bahkan di luar negeri itu minum makan pakai tangan itu sudah hal biasa. Dia coba di televisi atau di acara-acara apa, perbuatannya bangsa setan dan bangsa jin. Dan tambahannya lagi, la yashrobanna ahadukum qaima, tidak boleh kita minum sambil berdiri. Minum saja tidak boleh, apalagi makan. Sedimanapun tempatnya, maka dianjurkan untuk minum sambil duduk, karena itu memang berkaitan dengan kesehatan organ dalam kita, terkhusus ginjal. Atau mungkin Rasulullah SAW menyuruh sesuatu bila kita kerjakan niat bulan Nabi jadi pahala. Ibu mengajarkan apa ngaji nih, lalu diamalkan di rumah. Kalau saya pribadi sih, niat ngaji itu niat ngamalkan ilmu, niat mengestafetkan ilmu yang diterima dari guru saya. Guru saya diterima dari gurunya, terus nyambung sanadnya ke Rasulullah SAW. Makanya ketika niat mengaji itu saya niat mengamalkan ilmu, melanjutkan estafet perjuangan Rasulullah SAW. Mau diamalkan silahkan, tidak pun tidak apa-apa. Yang penting saya sudah menyampaikan, kan kewajiban
Ibu-ibu nanti ngajarin ke anaknya pakai tangan kanan, minumnya pakai tangan kanan. Kalau mau ngasih ke ibu pakai tangan kanan, menerima pun pakai tangan kanan. Berarti itu kan sedang mengajarkan, sedang mengestafetkan ilmu dari Rasulullah SAW, dan pasti yakin akan mendapat pahala kebaikan karena Allah melihat perjuangan dan usaha kita untuk mengenalkan nilai-nilai kebaikan kepada anak kita, suami kita, dan keluarga kita. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sama-sama membaca doa Robin fa'na, Robin fa'na bima 'allamtana, Robbi 'allimna alladzi yanfa'una, Robbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina, tawassalna bi ta'alumi, tawassalna bi ta'limi, antar suqonal wasi'ah wa antar suqol mana. Saya bertawasul dengan pengajian, saya bertawasul dengan pengajaran. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemanfaatan. Semoga Allah memberikan kemudahan di setiap urusan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuenya dibawa aja boleh, halal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ayo kita tes. Sama-sama. Kita semua. Amin. Iya, ayo kita. Tidak ada pengumuman ya Bu. Alhamdulillah ditutup dengan majelis ya Bu. Demikian kita pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah